Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melakukan podcast mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dan hari ini kita sudah mengundang narasumber kita, seorang ASN DKI Jakarta yang sudah mengabdi selama 8 tahun. Sebelumnya beliau juga sudah menempuh pendidikan S1 Kedokteran Umum di Universitas Yarsi dan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia. Dan sekarang beliau menjabat di RSUD Matraman sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Kini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Dr. Feliana Gustika Mars. Beli tepuk tangan untuk Feli. Terima kasih Mbak Iis, teman-teman semua. Selamat pagi dokter. Terima kasih sudah hadir di sini di tengah kesibukannya. Terima kasih semuanya, kesempatannya. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Iya dok, kami dari peserta Latsar PNS tahun 2022 golongan 2 ingin bincang-bincang sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, dok, enaknya mau dokter, kakak, ibu, atau besti mungkin? Kakak cantik cewek. Kakak boleh. Kakak boleh, nggak jauh kok kita umurnya. Jadi apa aja boleh. Siap. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin berbincang-bincang kepada Kakak Feli, saya persilahkan. Iya dok, iya Kak, perkenalkan nama saya Akila Wulan Zahra, peserta Laskar CPNS golongan 2 angkatan 2. Iya mau nanya nih Kak, mengapa sih kesadaran kesiapsiagaan bela negara itu penting menurut Kakak? Ya, kenapa kesiapsiagaan penting? Karena sebenarnya kita sebagai warga negara ya, itu bukan hanya kita ya sebagai ASN, tapi seluruh masyarakat tentunya mempunyai tanggung jawab Pak ya. Kita hidup di negara Indonesia, kemudian kita diurus juga oleh pemerintah dan yang lain-lain. Kehidupan kita ditopang oleh pemerintah salah satunya. Nah, bentuk tanggung jawab kita selain tentunya kita membayar pajak, kemudian kita menaati peraturan pemerintah yang pemerintah buat, kita juga harus siap gitu ya dalam melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah kita, apalagi kita ASN gitu. Dan kita sebagai garda terdepan justru nih sebagai ASN untuk membela gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya dulu kan membela negara itu kayak perang gitu ya, kalau merebut kemerdekaan gitu ya, zaman sekarang kan udah berbeda gitu. Bagaimana kita sebagai ASN, cara kita membela negara kita adalah memberikan yang terbaik untuk negara kita dan untuk masyarakat yang membutuhkan kita. Kalau aku sih gitu. Terima kasih jawabannya Kak. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Desiani, dokter dari Latsar CPNS golongan 2 angkatan 2, ingin bertanya, bagaimana sih penerapan kesiapsiagaan bela negara bagi ASN dalam berperilaku di lingkungan tempat kerjanya? Oke, kalau dulu ya zaman aku Latsar tuh, kalau kalian tuh sekarang berakhlak bukan ya? Berakhlak bukan sih? Ininya? Iya, berakhlak. Berakhlak ya, kolaborasi, terus akuntabel, apa segala macamnya. Nah, kalau aku tuh dulu aneka namanya. Aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, dan nanti
apa yang kalian pelajari di latsar kalian ini akan menjadi pedoman kalian dalam menjalani bela negara sebagai ASN. Misalnya kolaborasi, kalian harus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya dalam menjalankan pekerjaan kalian. Misalnya aku Kodorullah gitu ya di pejabat pengadaan dulu pernah belajar anti korupsi, ya itulah yang aku kedepankan dalam pekerjaan aku yang sekarang. Jadi insya Allah kalau teman-teman nanti selesai di latsar, kemudian apa namanya nilai-nilai yang teman-teman dapatkan tuh yang berakhlak tadi itu bisa menjadi modal yang sangat baik ditanamkan dalam diri teman-teman semua untuk menjalankan pekerjaan teman-teman sebagai ASN ke depannya. Aduh, makasih banyak dok untuk informasinya, jawabannya ini menambah pengetahuan juga untuk kami. Mungkin yang berbeda ya, sedikit yang berbeda dari dulu kami ya, saya angkatan 2014, latsar 2016. Jadi kalau dulu ada anti korupsinya gitu, kalau yang sekarang mungkin nggak ada, tapi itu salah satu yang sebagai contoh kita sebagai ASN untuk say no to korup, say no to nepotisme dan yang lain-lain karena mungkin suatu saat nanti teman-teman akan ada di suatu jabatan atau suatu pekerjaan yang dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun itu tidak ada di latsar teman-teman, semoga itu bisa ditanamkan juga dalam diri teman-teman semua. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, izin dokter, perkenalkan saya dari Latsar CPNS 2022, golongan 2. Dokter, saya mau nanya, menurut dokter tuh siapa aja yang harus bertanggung jawab dalam menanamkan sikap kesiapsiagaan bela negara? Terus, mulai dari kapan gitu kita harus menanamkan sikap itu? Terima kasih dokter. Iya, kalau siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya kita semua dalam arti semua peranan kita. Misalnya saya sebagai ASN, saya harus bertanggung jawab kepada diri saya sendiri, untuk juga kepada teman-teman saya mencontohkan kepada teman-teman saya, walaupun bukan ASN juga, tapi bagaimana mempunyai sikap bela negara yang sama. Kemudian juga sebagai seorang ibu juga harus mulai sedari dini ya mengajarkan gitu ya anak-anak kita dari yang simple deh kayak misalnya membantu sesama gitu ya. Kemudian baik kepada orang yang membutuhkan, antri pun itu juga salah satu cikal bakal kita supaya nanti di kemudian hari generasi kita yang seterusnya itu bisa lebih siap untuk membela negaranya. Seperti itu. Terima kasih dokter penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang masih ingin bertanya? Silakan. Baik dokter, halo dok. Halo. Saya Yuda Fazria, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 2. Izin bertanya dok, sekarang kan banyak banget ya dok isu-isu atau berita hoaks yang bikin kita berpecah belah. Nah, cara kita mempertahankan sikap kesiapsiagaan bela negara itu bagaimana dok? Ya, yang pertama kita sebagai ASN pasti yang harus paling terdepan untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kita sebagai ASN ikut-ikutan nih dalam cuma sekedar forward doang gitu ya. Belum kita ketahui kebenaran beritanya gitu, malah kita ikut mericuhkan suasana. Jadi kalau misalnya ada berita-berita atau di media sosial ya sekarang yang kita tidak tahu kebenarannya, mungkin harus kita cari tahu supaya nanti informasinya bisa benar. Kemudian yang kedua, kalau saya sering bilang kita tuh harus jadi solution maker ya dimanapun kita berada. Jadi bukan malah jadi problem maker gitu. Kita sebagai ASN, apalagi teman-teman masih muda, harus punya ide-ide kreatif, solusi-solusi yang justru bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan kerja. Jangan sampai kita sebagai ASN malah jadi sumber masalah yang ada di situ gitu. Malah membuat kerjaan orang lain malah tambah susah gitu. Jangan sampai seperti itu. Adanya kita sebagai ASN yang masih muda, yang masih mencari banyak pengalaman, itu harus
ngasih ide-ide kreatif kita supaya masalah-masalah yang ada di rumah sakit, kalau di saya ya, atau di lingkungan kerja teman-teman, itu malah menjadi terpecahkan dengan adanya ide-ide kita. Gitu. Baik dok, makasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Mungkin sudah cukup sesi diskusi kali ini Moderator dari kan aja nih moderator. Mungkin ada sedikit pesan dari dokter untuk kami sebagai ASN yang akan mengabdi kepada negara. Pesannya semoga teman-teman amanah ya dalam menjalankan tugas. Kedepannya teman-teman diberikan tanggung jawab, nantinya pasti di posisi-posisi strategis dimanapun teman-teman berada. Jadi amanah harus diutamakan ya, karena yang paling penting adalah nama baik teman-teman. Ya. Semua usaha kita, nama baik kita kalau ternodai gitu ya, itu akan terus mempengaruhi jenjang karir teman-teman ke depannya. Jadi apapun keputusan yang teman-teman ambil, kebijakan apapun nanti yang teman-teman putuskan, tidak ini pada suatu golongan gitu, tapi harus di atas kebaikan semuanya, seperti itu. Jadi amanah paling penting. Kemudian kalau jadi ASN tuh saya suka bilang sama IIS, kerjaan kita tuh harus paling banyak gitu. Nggak boleh nolak-nolak pekerjaan, karena kayak kalian itu dibayar lebih dibanding teman-teman yang bukan PNS. Jadi kalian harus jadi solution maker malah, bukan malah jadi problem maker dengan nggak mau dikasih kerjaan ini, nggak mau dikasih kerjaan itu gitu. Cuma karena kalian ASN. Tanggung jawab kalian harus lebih besar karena kalian juga dihargai lebih oleh pemerintah. Itu aja dari saya. Selamat. Terima kasih dokter atas ilmu dan wejangan yang bermanfaat ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga yang diberikan dapat bermanfaat buat kita dan juga untuk semua masyarakat. Demikian podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.